Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sedang membahas tentang sujud sahwi. Dan kita sedang membahas perkara-perkara yang menyebabkan sunnah melakukan sujud sahwi. Kita sudah bahas 3 yang menjadi penyebab adanya sujud sahwi. Yang pertama, sekedar pengingat ulang, yaitu ketika imam atau orang yang salat sendiri melupakan sunnah-sunnah muakkad di dalam salat. Jadi perkara-perkara yang sunnah muakkad di dalam salat tertinggal, maka diganti dengan sujud sahwi. Seperti duduk tasyahud awal, bacaan dalam tasyahud awal, kemudian bersalawat kepada Nabi di tasyahud awal, dan bersalawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Ini termasuk yang menyebabkan disunnahkannya sujud sahwi. Kemudian penyebab kedua, sujud sahwi itu disuruh ketika kita memindahkan rukun qauli atau rukun yang bentuknya ucapan bukan pada tempatnya. Seperti seseorang membaca Al-Fatihah bukan ketika berdiri. Dia membaca Al-Fatihah ketika duduk atau sujud. Yang intinya dia memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Dan itu dilakukan dalam keadaan lupa. Maka hendaknya sebelum salam melakukan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas, yaitu sujud sahwi juga bisa disunnahkan untuk dilakukan apabila kita memanjangkan rukun yang pendek, seperti memanjangkan i'tidal atau duduk di antara 2 sujud dalam keadaan tidak sengaja. I'tidal itu rukun pendek. Dia bacaannya pendek. Boleh ditambahkan selain daripada Rabbana lakal hamd, boleh ditambahkan mil'us samawati wa mil'ul ardi dan seterusnya. Namun ada orang yang membaca i'tidal dengan berbagai macam doa sehingga sudah membaca seukuran seperti membaca Al-Fatihah. Kalau itu dilakukan dalam keadaan lupa, jadi berdiri waktu i'tidal dalam keadaan lupa terlalu lama, maka disuruh melakukan sujud sahwi. Atau duduk di antara 2 sujud terlalu lama,
Sebenarnya duduk di antara dua sujud ini kan bacaannya cuma singkat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Cuma itu bacaannya. Tapi ada orang yang kemudian memanjangkan bacaan sehingga duduk di antara dua sujud terlalu lama. Ini kalau dilakukan tidak sengaja, maka disuruh sujud sahwi sebagai pengganti kekhilafan itu. Tapi kalau dilakukannya dengan sengaja, batal salat. Sengaja berlama-lama waktu i'tidal. Sengaja berlama-lama waktu duduk di antara dua sujud. Ini bukan enggak bisa diganti dengan sujud sahwi, Pak. Tetapi harus mengganti salat. Batal salat. Karena melawan apa yang telah dituntun oleh Nabi SAW. Ya, itu rukun-rukun pendek. Tidak boleh dipanjangkan. Baik. Berikutnya, yang menyebabkan adanya sujud sahwi yaitu asyakku fi ziyadah. Ketika terjadi keraguan-raguan menambahkan sesuatu di dalam salat yang tidak disuruh bertambah. Contoh ketika seseorang menambahkan rakaat salat dalam keadaan tidak sengaja. Jadi rakaatnya menjadi 5 rakaat. Tapi dia tidak sengaja. Betul-betul lupa. Teringatnya diingatkan orang pun. Atau disubhanallahkan oleh makmum. Jadi makmum mengucapkan subhanallah, subhanallah. Berarti sudah 5 rakaat. Kita sudah pernah kasih tahu Bapak, kalau makmumnya yakin itu naiknya imam adalah rakaat kelima, maka makmum kalau ingin solatnya sah, pilihannya 2. Yaitu yang pertama, duduk. Jangan ikut ke rakaat kelimanya imam. Jangan ikut bersama imam untuk naik ke rakaat kelima. Jadi makmum duduk saja. Langsung duduk tasyahud akhir, baca apa yang perlu dibaca. Nanti tunggu imam, lalu salamnya bersama imam. Itu sah salat sempurna jamaah. Namun nanti tutup dengan sujud sahwi. Kalau imamnya sujud sahwi. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, maka kita pun tidak perlu untuk sujud sahwi. Namun setelah salam, ini imam lupa sujud sahwi. Karena bisa jadi imam enggak sadar bahwa dirinya 5 rakaat. Bisa jadi imam sendiri yakin bahwa dia masih 4 rakaat. Setelah salam kita ingatkan makmum, kita ingatkan imam bahwa salat tadi sudah 5 rakaat. Nah, apa yang harus dilakukan oleh imam? Tambah rakaat lagi? Tidak, kalau tambah rakaat lagi udah 6. Jadi apa? Langsung duduk bersama lalu sujud sahwi. Sempurnalah salat itu. Cara kedua yaitu dengan melakukan mufaraqah, berpisah dari imam. Jadi makmum berniat mufaraqah dari imam. Langsung dia duduk tasyahud akhir sendiri, salam sendiri, tidak lagi menunggu imam. Nah, kedua-dua salat ini sah. Yang pertama dapat pahala sempurna berjamaah kalau mau nunggu imam. Yang kedua tidak lagi dapat pahala sempurna karena dia keluar dari barisan imam. Tapi kalau kita ikut ke rakaat kelimanya imam, sedangkan kita tadi yang mengucapkan subhanallah, kita tahu imam sudah salah nih, sudah naik rakaat kelima. Karena kita panik. Ya, kita kadang-kadang ada yang panik karena kurang ilmu. Ya, penyebab panik dalam solat itu apa? Kurangnya ilmu, sehingga tidak tahu mau melakukan apa. Ya, ini imam naik rakaat kelima, kita dalam hati kita nyopo kepegahannya. Pukul 2, pukul kan begitu. Dia bingung sendiri, ini naik dengan imam atau dia duduk. Sampai ada yang nanya ke kanan ke kiri, kiban pekan. Tak
Kayak mana? Naik kita atau enggak misal. Kalau dia naik dengan pengetahuan itu salah, maka di situ juga batallah salatnya. Imam enggak batal. Yang batal si makmum ni. Kenapa? Karena sudah tahu itu salah, diikuti. Ini prinsip hidup, Pak. Sudah tahu pemimpin salah, kita ikut, maka kita pun tercebur ke dalam nerakanya pemimpin. Hati-hati bagi tim ses yang pemimpinnya salah tapi tetap ngotot untuk menjilat-jilat pemimpin. Sudah tahu pemimpinnya salah, tapi tetap juga terikut, maka dia sedang mengikuti pemimpinnya untuk masuk ke dalam neraka. Itu prinsip hidup dalam solat berjamaah. Maka enggak boleh naik ke rakaat kelima dengan yakin bahwa ini sudah salah. Walaupun imamnya enggak merasa bersalah. Di situ batal solat. Tapi kalau kita tidak tahu, kita enggak tahu nih. Enggak tahu apa yang terjadi karena dari tadi enggak khusyuk. Enggak tahu pun kita ni imam apa yang terjadi ni, rakaat berapa imam. Akhirnya kita terikut ke imam dalam keadaan tidak tahu, malah itu yang sah salatnya. Dia sah tapi dia bukan orang yang terbaik. Kenapa? Enggak ada ilmunya. Jadi merun-run, bahasa Acehnya merun-run. Kemana ya sudah ikut sajalah. Maka dalam dunia ini ada juga orang yang merun-run. Enggak ada prinsip, enggak tahu halal haram, yang penting ikut. Kemana angin membawa, kalau sedang ini enak ikut ke sini, kalau sedang di sana enak ikut ke sana, galak-galak. Jadi ini kalau terjadi penambahan dalam sebuah amalan dalam solat, itu nanti di ujung disuruh sujud sahwi. Seandainya kita ragu-ragu, hadis dari Abdurrahman bin Auf qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza syakka ahadukum fi salatihi, kalau kalian ragu-ragu atau seseorang ragu-ragu dalam salatnya, falam yadri awahidatan shalla am isnatain, dia ragu-ragu ni, tidak tahu apakah salatnya masih satu rakaat atau sudah dua rakaat, falyaj'alaha wahidah, kata Rasulullah, jadikanlah dia satu. Wa iza lam yadri isnatain shalla am salasan, kalau orang ragu-ragu ini sudah dua atau tiga. Saya salat subuh, sudah dia salat subuh tapi dia sudah ragu-ragu ini dua rakaat apa tiga rakaat. Apa kata Rasulullah? Falyaj'alaha isnatain, maka jadikanlah dia dua. Maksud jadikan dua, anggap dua, anggap dia dua. Wa iza lam yadri salasan shalla am arba'an, kalau seseorang ragu-ragu apakah dia sudah salat tiga atau empat, falyaj'alaha salasan, maka anggap itu tiga. Summa yasjud iza farigha min salatihi wa huwa jalis qabla ayusallim sajadatin. Kalau sudah begitu, ni ragu-ragu ni, kayaknya sudah bertambah rakaat ni, apa empat, apa lima, maka di saat itu anggap empat. Ambil bilangan terkecil. Lalu kemudian sujudlah, kata Rasulullah, sebelum salam. Jadi kalau ragu-ragu bertambah rakaat atau bertambahnya satu amalan yang enggak disuruh, maka disuruh sujud sahwi. Baik. Berikutnya, penyebab munculnya sujud sahwi adalah asyakku fi tarki ba'di muayyan min ab'ad as-salah. Kalau tadi ragu-ragu bertambah, sekarang ragu-ragu berkurang. Ini udah lakukan apa belum? Udah lakukan apa belum? Jadi dia ragu-ragu, kayaknya ni kurang nih, kayaknya kurang. Kalau tadi ragu-ragu kayaknya udah lewat nih, maka tetap sujud sahwi. Itu dengan sujud sahwi itu, walaupun kita salat dah 5 rakaat, Allah menggenapkannya menjadi 4 rakaat. Itu sujud sahwi itu sangat-sangat memanjakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekurangan-kekurangannya langsung ditutupi oleh Allah. Nah, sekarang terjadi keraguan-raguan meninggalkan sesuatu. Jadi berkurang nih, kayaknya belum nih, misalnya gitu. Contohnya, ka'an syakka fi tarkil qunut li ghairin nazilah atau tarki ba'duhum mubham ghaira muayyan ka'an lam yadri hal tarakal qunut aw as-salat 'ala an-nabi fil qunut.
Nah, ini misal dalam mazhab Syafi'i kita tahu salah satu yang disunnahkan adalah kunut. Nah, orang ini ragu-ragu apakah sudah kunut atau belum. Maka di saat keraguan itu terjadi, maka itu yang menjadi penyebab menggantikan kunut itu dengan sujud sahwi. Ini dalam bentuk meninggalkan sunnah-sunnah di dalam salat. Jadi kalau ini ada tadi, kalau meninggalkan rukun itu enggak boleh sujud sahwi langsung, tambah dulu satu rakaat. Nah, ini misal kita begini. Ini ada Al-Fatihah puhana pun. Ada Al-Fatihah atau tidak? Berarti yang ditinggalkan rukun. Ini tadi ada sujud apa enggak nih yang kedua? Kita dah mulai ragu nih dalam salat. Kalau yang kita ragu-ragu tinggalkan itu bentuknya rukun, itu enggak boleh langsung sujud sahwi. Harus tambah dulu sebelum salam satu rakaat. Naik dulu satu rakaat. Mengganti rukun tadi. Baru sujud sahwi sebelum salam. Ya. Tapi kalau meninggalkan yang sunnah, ya, ini ada kunut enggak? Ini contoh dalam mazhab Syafi'i, ada kunut enggak tadi? Ada kunut tidak? Nah, di situ berlakunya sujud sahwi tanpa harus mengganti kunut tadi. Ya. Namun bagi mazhab Hanafi dan Hambali yang mengatakan tidak disunnahkan kunut, yang dalam masalah itu enggak ada masalah. Enggak usah sujud sahwi pun. Dia sesuai dengan prinsip dari yang dipegang oleh mazhab tersebut. Sebenarnya sederhana, mudah, sederhana. Cuma kadang-kadang kita saja yang ingin merepot-repotkan diri dengan mempermasalahkan hal-hal kecil menjadi besar. Artinya prinsipnya sederhana. Yang enggak kunut, kakak baik kunut, anak bopuk. Yang mau kunut, ya silahkan kunut. Namun ketika bertemu dengan suatu jamaah yang sedang berkunut, Imam Hambali pun menyuruh untuk menghargai, menghormati. Silahkan kunut bersama mereka, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal beliau mengatakan enggak ada kunut. Tapi bertemu dengan jamaah atau imam yang berkunut, kata Imam Ahmad, berkunutlah bersama mereka. Dan ketika kita yang berkunut bertemu dengan mazhab, dengan imam yang tidak berkunut, maka tidak disuruh kunut sendiri di belakang, Pak. Enggak disuruh itu kunut sendiri di belakang, enggak disuruh. Jadi enggak usah kunut, diam saja. Ikut saja imam tadi. Nanti baru di belakang disunnahkan untuk sujud sahwi sendiri. Dan ini yang akan bertemu ke depan. Jadi itu dulu yang pertama tadi, meninggalkan sesuatu yang sunnah dalam solat itu menyebabkan munculnya sujud sahwi. Tapi kita harus tahu mana rukun, mana sunnah. Jangan sujud sahwi semua, nanti kita padahal yang kita tinggalkan rukun. Seperti kalimat at-tahiyyatul tahiyat dan salawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Itu rukun. Kadang-kadang kita tinggalkan tahiyat itu enggak sempurna kita baca. Karena ada orang yang baca salat itu enggak merasuki di dalam ruh salatnya. Jadi bacanya tahiyatul barakatuh salawat assalamu alaikum. Gitu-gitu bacaannya. Itu sebenarnya sudah meninggalkan tahiyat. Bersalawat juga begitu, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu salawat itu bahaya itu, Pak. Karena itu rukun dalam tasyahud akhir, sunnah dalam tasyahud awal. Makanya bacanya harus tenang itu. At-tahiyyatul. Orang baca banyak salah at-tahiyyatul. Salah at-tahiyyatul. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu tenang bacanya. Jadi betul-betul jangan sampai terlewatkan kalimat demi kalimat. Itu kalimat rukun tu. Terlewatkan, maka harus ganti satu rakaat. Kalau seandainya sudah salam. Tapi kalau sebelum salam dia boleh balik. Dia boleh balik untuk menyempurnakan kalimat itu. Jadi harus tahu mana rukun, mana sunnah. Jangan sampai kita sujud sahwi tanpa mengganti rukun. Batal solat semuanya. Disitulah bedanya orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Wallazina utul ilma darajat. Di sisi Allah selalu yang menuntut ilmu tetap derajatnya lebih tinggi di dunia dan di akhirat.
Orang yang nuntut ilmu agama tetap derajatnya lebih tinggi. Kita boleh kerja di manapun, tapi yang membedakan kita adalah pengetahuan kita tentang agama, karena kita pulang kepada Allah dengan agama. Tidak akan ada pertanyaan kimia, tidak akan ada pertanyaan fisika. Yang ditanya agama itu hanya urusan dunia untuk bisa hidup. Walaupun orang hari ini menjadikannya sebagai tujuan hidup. Nah, di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka harus semangat menuntut ilmu itu, semangat, karena kita dikelilingi oleh malaikat dan didoakan oleh malaikat. Nah, seperti duduknya kita Pak ini kita didoakan dan dikelilingi oleh malaikat. Ini malaikat mengelilingi kita, dan malaikat tahu kita sedang membicarakan mereka. Baik. Berikutnya, perkara berikutnya yang menyebabkan munculnya sujud sahwi atau disunnahkannya sujud sahwi, yaitu al-iqtida' biman fi salatihi khilal. Juga disunnahkan sujud sahwi kalau mengikuti imam yang punya perbedaan pandangan dengan kita. Walau fi i'tiqadil ma'mum kal iqtida' biman tarakal qunut fi subuh. Ini contoh yang saya bilang barusan. Kita punya prinsip berkunut. Dari kecil belajarnya kitab-kitab Syafi'i semua suruh kunut. Kan dari semua kitab Syafi'i itu suruh kunut subuh. Mulai dari kitab Fardhu Ain, kitab 8, Matan Takrib, Bajuri, I'anah, seterusnya. Itu semuanya dalam mazhab Syafi'i memang menyunnahkan kunut. Semua ulama Syafi'i tidak ada yang berbeda pendapat dalam masalah itu. Imam Malik juga menyunnahkan kunut. Imam Hanafi dan Imam Hanbali yang tidak menyunnahkan kunut. Nah, ketika kita berprinsip kunut subuh, lalu tiba-tiba berimam kepada yang meninggalkan kunut subuh. Pas kita salat satu masjid, rupanya imamnya tidak berkunut dan tidak ada yang mengucapkan subhanallah, menunjukkan berarti di situ memang komunitasnya tidak berkunut. Au biman yatrukus salah ala nabi fi tasyahud awal, atau kita berimam kepada orang yang meninggalkan salawat kepada nabi di tasyahud awal. Salawat kepada nabi tasyahud awal kan sunnah, tapi ditinggalkan. Ini otomatis kalau kita tahu. Kalau kita tidak tahu, tidak ada urusan. Tapi bagaimana kita mau tahu bacaan imam, dia ada salawat atau tidak? Nah, kalau kunut kan ketahuan, karena kunut itu disuruh jaharkan. Nah, kita ambillah contoh tadi, kita berimam kepada yang tidak berkunut misal. Nah, bagaimana pandangan dalam mazhab Syafi'i? Fayasjudu ba'da salamil imam, maka hendaknya si makmum tadi melakukan sujud sahwi sendiri setelah selesai salamnya imam. Setelah selesai salamnya imam, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sendiri. Wa qabla salami nafsih, dan sebelum salam sendiri. Imam dah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Di situ baru disuruh sujud sahwi sendiri bagi yang berprinsip berkunut tadi. Dia punya prinsip kunut, tiba-tiba bertemu dengan imam yang tidak kunut. Enggak disuruh untuk angkat tangan sendiri di belakang, Pak. Kalau angkat tangan sendiri di belakang, ini berarti ada pekerjaan yang menyelisihi pekerjaan imam. Jadi bagaimana? Ya sudah, ikut saja. Imam enggak kunut, ikut saja. Dan jangan mepep-pep di dalam hati. Hai kurang ajar, anak kunut kah orangnya. Ini malah menimbulkan dosa. Ini menimbulkan dosa, Pak. Karena ini urusan khilafiyah nih. Ini bukan urusan bid'ah, ini urusan khilafiyah. Jadi jangan bahasakan bahwa kunut dan tak kunut itu bid'ah. Ini ada yang terlalu berani maju. Terlalu berani sehingga lupa mana khilaf, mana khilafiyah, mana bid'ah. Dan tidak perlu pun imam memberi waktu untuk makmum berkunut sendiri. Karena ada sebahagian imam gedeng, habis dia baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi,
Imam yang dia tidak berkunut, tapi karena dia pikir nih toleransi nih, ya, disuruh toleransi, lalu dia berdiri saja, enggak rukuk. Dia maksud dia memberi izin kepada makmum yang kunut untuk kunut sendiri. Malah itu enggak disuruh sebenarnya itu. Ini nanti sudah ada komunikasi antara imam dengan makmum, malah itu bisa membatalkan salat. Enggak disuruh yang begitu itu. Jadi imam lagi roju, imam enggak kunut, ya sudah seperti salat saja. Makmum ikuti imam, kalau tidak kunut. Nanti sujud sahwi sendiri setelah imam salam. Kita kan belum salam. Kita sujud sahwi sendiri bagi yang merasa ini kayaknya kurang nih, kita enggak ada kunut nih imamnya. Selesai di situ urusannya. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ini dijalankan dengan ilmu, sebenarnya siapapun yang sedikit berbeda pandangan dengan kita, enggak ada masalah, itu tetap menjadi saudara kita. Hari-hari tetap saudara kita. Cuma kita seperti saya bilang tadi, kadang-kadang hal kecil begini menjadi penyebab untuk bermusuhan. Seakan-akan boleh dan halal memusuhi orang yang berbeda pandangan dengan kita. Padahal tidak, itu bukan menjadi dasar kebolehan bermusuhan. Ya tetap sahabat seperti biasa. Masalah beda pandangannya biasa. Memang mau hidup tanpa beda pandangan? Ada apa cerita sepanjang sejarah kita bisa hidup tanpa berbeda pandangan? Enggak ada itu. Mustahil. Kita dilahirkan oleh mamak kita. Darah ayah dan mamak kita di dalam darah kita. Apakah kita semua setuju dengan semua pandangan mamak kita dan bapak? Enggak. Itu saja berbeda. Dengan istri sebantal berdua. Kita bantal di kepala, dia juga bantal. Tapi sekasur berdua. Setiap malam. Setiap hari. Tapi tetap berbeda pandangan. Maka apalagi kita yang bertemu cuma 5 waktu datang berjamaah. Beda-beda ilmu. Yang nyomorno bak gurenya. Yang nyomorno. Itu biasa terjadi. Yang tidak biasa apa? Memberi informasi untuk memprovokasi. Jadi gurunya yang mengatakan bahawa nyan menyomrempok dengan fulan, nyan lebih buiji daripada bui. Itu bahasanya kadang-kadang. Ini yang bui itu si guru ini sebenarnya. Jadi ini yang membuat umat hari ini sensitif. Karena diprovokasi oleh gurunya. Ini jadi masalah apa? Ini kita menyebabkan dosa ini. Jadi disuruh benci kepada orang yang berbeda pandangan. Itu kalau kita lihat di YouTube, Pak. Kelompok-kelompok yang muncul hari ini, itu begitu mudahnya mengatakan jangan silaturahim ke fulan. Itu bukan orang kita. Jangan ngaji di ustaz fulan. Itu bukan ustaz kita. Tidak cocok dengan manhaj kita. Itu juga model sama. Sama model. Jadi memusuh-musuhi. Padahal dia mengatakan itu beda pendapat. Enggak ada masalah. Cuma beda pendapat saja. Kita ikuti. Itu aman insya-Allah. Kita enggak jatuh ke dalam dosa. Hati-hati Pak dalam urusan ini. Jadi ada orang yang sudah bertaubat tapi pindah ke dosa yang lain. Dia sudah taubat dari zina, taubat dari judi, taubat dari sabu-sabu, tapi ketika masuk ke dalam kelompok tertentu malah pindah ke dosa yang lain. Dosa hati. Sudah mulai cepat memusuhi orang. Karena merasa bukan kelompok dia. Apa gunanya taubat? Hanya pindah dosa. Ini yang perlu kita fikirkan. Jadi, kunut itu muncul juga salah satunya dalam mazhab Syafi'i ketika mengikuti imam yang meninggalkan yang kita punya prinsip bahwa itu sunnah, termasuk meninggalkan kunut. Jadi boleh berkunut sendiri di belakang, tapi selesai salamnya imam. Enggak boleh kunut kalau imam belum salam. Jadi selesai salamnya imam, sebelum kita salam, kunut dulu sendiri, dibolehkan. Baik. Disuruh sujud sahwi. Disuruh kunut apa sujud sahwi saya bilang tadi? Disuruh sujud sahwi. Suruh sujud sahwi. Nanti di kameranya gitu Pak, yang salah-salah ya. Sudah disuruh sujud sahwi sebelum salamnya setelah salamnya imam dan sebelum kita salam sendiri. Berikutnya, wa in taraka sunnah ghaira maqsudah katakbiran wa tasbihan wal jahar wal israr wa tawarruk wal iftirash wa ma ashbahaha lam yasjud. Ini sekarang informasi penting. Tapi kalau yang ditinggalkan bukan sunnah-sunnah muakkad,
Artinya bukan sunnah maksudah. Maksudah itu yang sudah memang proseduralnya tidak boleh ditinggalkan, lebih baik tidak ditinggalkan. Nah, tapi kalau yang tertinggal itu dalam solat bukan sunnah-sunnah yang maksudah, yang kuat, yang penuh prosedural. Seperti meninggalkan takbir intikal. Lupa takbir waktu rukuk, lupa takbir. Naik dari rukuk, lupa mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lupa. Atau terucap bukan sami Allah, terucap takbir juga. Atau tasbihat, lupa membaca subhana rabbiyal a'la, lupa membaca subhana rabbiyal azimi. Ini bukan sunnah maksudah, bukan sunnah yang tegas disuruh dalam solat. Atau wal jahar wal israr. Kita lupa untuk membesarkan suara di waktu solat jahar. Atau di waktu solat sir kita malah besarkan suara. Salat duhur kita baca keras, kita pikir salat maghrib. Ini kan hang nih. Salat duhur dipikir salat maghrib, dia besarkan suaranya, alhamdulillah. Itu kan terjadi kesalahan, bisa saja terjadi. Mumang, ya. Mumang-mumang begitu, mungkin baru bangun tidur. Atau dia meninggalkan tawarrub wal iftirash. Dia meninggalkan cara duduk tawarrub. Dia duduk tasyahud awal, dia duduk, tapi tidak iftirash. Tidak duduk seperti yang disuruh Nabi. Tidak duduk iftirash. Atau dia duduk tasyahud akhir, dia duduk, cuma tidak duduk tawarrub. Tidak duduk seperti yang sering kita lakukan. Gaya duduknya sedikit berbeda. Nah, ini meninggalkan yang sunnah-sunnah begini, lam yasjud, tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi, ya, walaupun dia meninggalkannya dalam keadaan lupa. Kan sering, Pak, kadang-kadang begini. Kita datang bermakmum, lalu kita pikir sudah selesai solat. Artinya kita pikir itu rakaat terakhir, sehingga kita salah duduk. Ya, kita salah duduk. Rupanya naik lagi imam rupanya. Kita tadi salah duduk. Kita duduknya dengan duduk model duduk tahiyat akhir. Salah duduk. Sampai mau salam, rupanya naik lagi, misal contohnya. Karena mungkin kita banyak masalah, kredit belum selesai. Banyak masalah, SPP anak belum, ya Pak. Kemudian kita juga sedang mencari-cari cara untuk bisa memenangkan di 2024. Jadi banyak sekali masalah, sehingga salah duduk, Pak. Ketika salah duduk ini, rupanya naik lagi. Kita kan udah salah nih duduk. Sebenarnya duduk iftirash, kita duduknya tawarrub. Contohnya. Apakah harus sujud sahwi gara-gara salah itu? Tidak. Itu bukan sunnah maksudah. Tidak perlu sujud sahwi. Baik. Berikutnya yang perlu juga kita tahu bahwa cara untuk melakukan sujud sahwi itu bagaimana. Nah, ini pembahasan terakhir kita pada malam ini. Ya. Jadi kita sudah tahu penyebab-penyebab munculnya atau disunnahkannya sujud sahwi. Nah, terakhir adalah mahallus sujud as-sahwi. Ya, wasifatuhum. Kapan sujud sahwi itu dilakukan dan bagaimana caranya? Ada sedikit khilaf di antara ulama tentang kapan sujud sahwi. Kalau menurut mazhab Hanafi, sujud sahwi itu dilakukan setelah salam, semuanya setelah salam dalam mazhab Hanafi. Dan juga itu berdasarkan hadis Nabi yang dipegang oleh mazhab Hanafi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi imam-imam mazhab ini waktu memutuskan satu perkara, itu semuanya sandarannya ke hadis. Tapi kenapa kok bisa beda-beda? Nah, disitulah perlu belajar usul fiqh. Hadis itu kadang-kadang ada yang sampai ke satu imam, tidak sampai ke imam yang lain. Dulu kan nggak ada Google, nggak ada WA, ya, nggak ada Facebook untuk memberitahu dengan cepat. Makanya kadang-kadang ada hadis sampai ke Imam Hanafi, tidak sampai ke imam yang lain. Atau ada hadis yang dianggap oleh Imam Hanafi sahih, dianggap oleh imam lain tidak sahih. Sehingga yang satu pakai ini, yang lain meninggalkannya. Atau ada beberapa versi hadis dalam satu perkara. Seperti kunut. Itu kenapa terjadi perbedaan? Karena ada beberapa versi. Ada versi yang mengatakan sahabat bertanya kepada
salah seorang tabi'in bertanya kepada ayahnya, engkau dulu pernah solat bersama Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, adakah mereka berkunut? Langsung si ayah mengatakan bahawa innaha bid'ah, itu tidak pernah terjadi di masa Rasulullah. Tapi Imam Syafi'i waktu menawarkan, memaparkan hadis-hadis, ternyata ada hadis lain. Ketika ditanya kepada salah seorang sahabat, sahabat mengatakan tidak pernah kulihat Rasulullah meninggalkan kunut sampai dia meninggal dunia. Hatta faraqat dunia. Tidak pernah kulihat dia meninggalkan kunut. Kan berarti dalam satu masalah ada beberapa versi hadis. Maka di sinilah timbul khilafiyah. Jadi yang khilafiyah ini biasa saja, ya. Yang traktir tetap traktir, duduk mengopi bersama. Ya, jadi baik riuh-riuh, baik kacau kampung gara-gara budnya. Ya. Orang yang enggak salat santai saja, Pak. Tu yang di luar tu yang enggak salat-salat tu, lihat. Ada santai saja, ada ribut-ribut mereka. Mereka ada ribut masalah kunut. Enggak, memang enggak salat. Apa ribut-ribut masalah kunut? Mereka bersatu padu. Ya. Hidup mereka bersatu padu, ya, betul-betul dalam kekuatan untuk bersama. Kita yang salat, bacut mencukeh, kan bengeh tu. Tidak cocok, kan bengeh tu, Pak. Aneh. Ini aneh. Makanya aneh juga saya kalau melihat ada pengajian yang selalu memanas-manasi jamaah. Itu aneh juga itu. Ini guru atau siapa ini sebenarnya? Atau provokator. Betul. Ini enggak betul itu yang begitu-begitu itu. Baik. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau Imam Hanafi mengatakan semua sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Kalau Imam Malik mengatakan kalau bertambah, misal tambah 5 rakaat, berarti sujud sahwinya setelah salam. Tetapi kalau berkurang, sujud sahwinya sebelum salam. Itu versi Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i semuanya sebelum salam. Kecuali lupa. Lupa sebelum salam baru lakukan setelah salam. Jadi Imam Syafi'i berpendapat juga semuanya berdasarkan hadis, Pak. Saya tidak bacakan lagi satu-satu hadisnya karena terlalu panjang, waktu kita singkat. Ya. Kemudian kalau Imam Hambali itu juga hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Boleh sebelum salam, boleh setelahnya. Tapi Imam Syafi'i menyuruh sebelum salam, boleh setelahnya kalau lupa sebelum salam. Imam Hambali boleh sebelum, boleh sesudah. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kemudian sujud sahwi itu bagaimana melakukannya? Sujud sahwi itu dilakukan yasjudu sajadatain, sujudnya dua kali. Jadi sujud sekali, kemudian duduk kembali. Dalam duduk ini tidak ada bacaan apapun. Lalu sujud sekali lagi. Nanti bangkit lagi, baru salam kanan, salam kiri. Nah, apa yang dibaca di dalam sujud sahwi ini? Ya? Nah, sebahagian orang, ini mazhab Syafi'i ini yang mengatakan ini. Saya ambil dari pandangan mazhab Syafi'i, ya, biar kita lebih yakin, karena ini amalan yang dari kecil sering kita dengarkan. Wa haka ba'dhum annahu yundabu ayaqula fihima subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi sebagian orang meyakini bahwa bacaan dalam sujud itu adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu yang sering diajarkan. Ini mazhab Syafi'i yang mengatakannya. Wa qala ba'dhum, sebahagian yang lain mengatakan adh-dhahir annahu kazikri at-tasbih fi sujudis salah. Sebahagian besar yang lain mengatakan sebenarnya bacaan dalam sujud sahwi itu adalah bacaan dalam sujud salat. Dan pendapat kedua ini lebih kuat daripada pandangan pertama. Nah, jadi sebenarnya dua-dua boleh. Dua-duanya boleh, ya, karena ini bacaan ini agak sedikit bebas, namun kita ikut tuntunan. Yang pertama tadi juga berdasarkan keterangan dari salah satu hadis, namun ada yang mengatakan hadis itu dhaif. Ya. Yang lebih kuat bacaan dalam sujud itu, menurut sebahagian pandangan, adalah seperti bacaan sujud di dalam salat. Jadi bacaannya adalah Rabbana lakal hamdu mil'u samawati, mana ada? Subhana rabbiyal a'la. Ya, saya hampir baca Allahumma lakasumtu. Ya. Jangan tingkat panik belum. Nah. Jadi itu boleh diulang tiga kali. Ya, kata tasbih. Jadi itu lebih kuat pandangan yang kedua ini dibandingkan membaca subhana man la yanamu wa la yasuhu. Ya. Baik. Duduknya
seperti duduk tahiyat awal. Ya. Sujud sekali, duduk seperti duduk di antara dua sujud, seperti duduk dan duduk iftirash. Duduknya iftirash Pak, kaki belakang tetap terangkat, kaki kanan, tapak kaki kanan tetap lurus terangkat. Itu duduk iftirash. Jadi bukan ditidurkan, tetap terangkat, lalu sujud sekali lagi, baca lagi bacaan dalam sujud tadi, kemudian duduk lagi, duduknya tetap, kalau itu tahiyat akhir, maka duduknya seperti tahiyat akhir, duduk tawarruk lagi, kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum. Namun kalau mau duduk iftirash pun dibenarkan. Itu pun dibenarkan. Nah, bagaimana kalau kita lupa sebelum salam, ingatnya setelah salam, itu langsung duduk seperti tadi saja. Duduk, lakukan lagi seperti tadi, lalu salam ke kanan, salam ke kiri. Selesai sudah. Pekerjaan ringan itu membuat kecewanya syaitan. Betul-betul syaitan kecewa dengan adanya salah satu keringanan yang bernama sujud sahwi. Baik, kira-kira begitu. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.